Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Hasana dari MBS 1D. Saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah filsafat Yunani. Sebelumnya, apa sih filsafat itu? Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philo yang artinya cinta dan sophia atau sophos yang artinya kebijaksanaan, pengetahuan, dan kebenaran. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan, filsafat merupakan suatu cara berpikir yang menyeluruh, mendalam, sistematis, radikal dalam rangka mencari hakikat segala sesuatu atau kebenaran melalui akal. Melalui akal inilah masyarakat atau para pemikir Yunani kuno menjawab melalui akal yang logis. Akal itu menghasilkan pengetahuan yang logis yang disebut filsafat. Filsafat merupakan rasionalisme, di mana hal itu merupakan puncak dari proses berpikir masyarakat ketika itu. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, filsafat masih berupa mitologi atau dongeng-dongeng yang dipercayai oleh bangsa Yunani. Masyarakat Yunani memiliki sistem kepercayaan bahwa semua harus diterima sebagai segala sesuatu yang bersumber dari dongeng-dongeng atau dengan kata lain tidak mengandalkan akal pikiran. Kemudian hingga pada suatu ketika, Thales menyatakan pertanyaan yang berbobot dan berbeda, tidak hanya pertanyaan yang biasa atau hanya bertanya mengenai dari mana kopi berasal. Thales bertanya, sebenarnya apa bahan pembuat dari alam ini? Pertanyaan Thales ini bahkan membuat sains dan mitologi terdiam, tak dapat menjawab pertanyaan aneh Thales tersebut. Thales kemudian menyatakan bahwa bahan alam semesta adalah air, karena air dapat berubah bentuk. Filsafat pada masa Yunani kuno terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai sekitar abad ke-6 Masehi. Masyarakat kala itu bersikap kritis terhadap sebuah pengetahuan atau dalam mencari jawaban dari sebuah pertanyaan, dan masyarakat Yunani kala itu menolak sikap menerima begitu saja jawaban atau pengetahuan yang tidak berdasar dari akal dan tidak dapat dijelaskan melalui akal pikiran manusia. Yunani kuno berada pada masa jayanya ketika berada di bawah kepemimpinan Iskandar Agung pada tahun 356 sampai 323 sebelum Masehi dan disebut sebagai zaman Helenisme. Di Yunani tidak seperti di daerah lain, saat itu Yunani tidak terikat kasta, tidak terikat oleh paham agama atau terpaku terhadap pemikiran yang disebarkan oleh pendeta, sehingga secara intelektual mereka lebih bebas dalam kehidupannya. Fokus utama dari filsafat masa itu adalah berupa pengetahuan mengenai alam semesta, baik mengenai bagaimana alam ini terbentuk dan dari mana alam dibentuk. Setelah masa filsafat alam berakhir, filsafat mengalami transisi, tidak lagi pada alam tetapi pada manusia. Masyarakat Yunani memulai menganggap manusia sebagai ukuran kebenaran setelah mengkaji dan mendalami manusia. Para filsuf melahirkan zaman keemasan dan membawa berbagai perubahan hingga melahirkan keemasannya. Perkembangan filsafat manusia lahir karena filsafat alam tidak memberikan kepuasan berarti bagi para pemikir. Mereka merasa filsafat mengenai alam tidak mampu menjawab dan memberikan penjelasan yang memuaskan tentang manusia. Pada masa itu, para pemikir yang terkenal adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Menurut Socrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Plato mengatakan bahwa realitas kebenaran bukan ada di dalam ide, melainkan di alam empiris. Aristoteles menyatakan bahwa alam semesta ini bersifat teologis atau memiliki tujuan penciptaan, menghasilkan konsekuensi yang berupa filsafat etika. Pasca Aristoteles, kira-kira 5 abad kemudian muncul lagi pemikiran jenius seperti Plotinus pada tahun 284 sampai 269 sebelum Masehi. Zaman ini adalah zaman Helenisme di mana perkembangan ilmu tidak mengalami kemajuan yang pesat hingga abad pertengahan. Pada masa ini, pemikiran filsafat yang teoritis menjadi praktis dan hanya menjadi hidup saja. Berikut beberapa faktor lahirnya filsafat di Yunani, yaitu 1. Bangsa Yunani kaya akan mitos, 2. Karya sastra Yunani, dan 3. Pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan.
Kesimpulannya, filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat muncul menggantikan mitos-mitos dan dongeng-dongeng yang beredar dan menjadi sistem kepercayaan masyarakat Yunani saat itu. Orang-orang Yunani patuh dan menjalankan hidup dengan menjadikan mitos dan dongeng sebagai pegangan hidup dan menjadi jawaban atas pertanyaan dan masalah kehidupan. Filsafat muncul karena para pemikir tidak puas dengan jawaban dari pertanyaan yang tidak dapat dibuktikan dengan akal manusia. Para ahli pikir tersebut kemudian mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut melalui akar pikiran mereka sehingga mendapatkan jawaban yang tepat yang dapat diterima oleh akal. Sekian penjelasan materi tentang sejarah filsafat Yunani dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.